Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah.
Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh ajaran Islam. Yang hari ini di akhir zaman mendekati kiamat ini memegang teguh ajaran Islam bagaikan memegang bara api. Kalau kita pegang, kita luka. Banyak tantangan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lepas, kita kepingin senang-senang dalam hidup, maka Islam ini akan terhapus dari dunia ini, terhapus dari negara kita Indonesia yang dicintai. Hadirin cinta Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah pada siang hari ini, pada khutbah Jumat kali ini kita sejenak 20 menit untuk mengasah serta mengisi bensin. Kalau mobil berjalan ke tempat yang jauh baru diisi bensinnya, di tengah jalan bensinnya habis diisi di pom bensin, di SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, hari Jumat adalah pom bensin, hari Jumat ini adalah stasiun pengisian bahan bakar umum yang berupa bahan bakar kita untuk perjalanan menghadapi dunia ini. Harus diisi bahan bakarnya, yaitu setiap hari Jumat. Bahan bakarnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Bahan bakarnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam menghadapi perjalanan hidup hingga mati kelak. Makanya barang siapa yang meninggalkan hari Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada udzur, saya katakan tanpa ada udzur, maksudnya kalau udzur insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sakit, seperti umpamanya tidak rentan terhadap penyakit, rentan terhadap virus umpamanya. Tetapi bagi yang sehat tetap diwajibkan sholat Jumat dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk apa kita memaksakan diri untuk datang khutbah Jumat mengisi bensin? 3 kali orang meninggalkan Jumat berturut-turut, maka hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat tidak akan masuk dalam hati seseorang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Hatinya kering. Kalau mobil itu akinya sudah habis, tidak bisa dicas kembali karena 3 kali berturut-turut tidak diisi bensinnya, tidak diisi akinya, bisa terbakar. Maka bersyukurlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disediakan masjid-masjid di apartemen ini, disediakan masjid walaupun aslinya musola, dibuat masjid saking banyaknya kebutuhan tentang bahan bakar umum, bahan bakar untuk mengisi hati supaya kita tetap semangat dalam menghadapi hidup ini, apalagi di tengah krisis multidimensi di negara kita, krisis ekonomi, krisis politik, krisis akhlak. Ya. Banyak umat Islam yang jatuh, terpapar, bukan terpapar COVID-19, tapi terpapar akidahnya, terpapar keyakinannya karena susahnya menghadapi hidup. Banyak yang di PHK, kemudian bunuh diri, naudzubillah min dzalik, stres, seakan-akan tidak ada harapan kalau di PHK dari perusahaannya. Seakan-akan rezeki itu hanya di perusahaan, hanya di mal-mal, hanya di tempat kerja dia. Dia lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita datang Jumat ini, keyakinan itu terus ditaruh di dalam hati kita. Umpamanya kita akan mempelajari surat Ibrahim ayat 24, 25, 26 dan 27 yang menjelaskan bagaimana bedanya seorang mukmin bersikap bagaikan sebuah pohon. Jadi Al-Quran itu ajarannya tidak susah-susah. Kalau kepingin tahu ajaran Islam itu adalah pohon. Habis ini marilah pada jamaah lihat pohon yang paling baik, yang paling kuat pohon mana.
Disebutkan oleh Allah ciri-cirinya di dalam surat Ibrahim ayat 24. Pohon yang baik itu pertama adalah asluha gitu. Kalau ingin lihat pohon yang kokoh itu lihat akarnya dulu, jangan lihat penampilan. Nah, sekarang banyak orang terkecoh dengan penampilan. Pohonnya bagus, ternyata pohon tiruan, tidak punya akar. Pohonnya mati karena plastik. Banyak sekarang orang yang merubah penampilannya, operasi plastik dan seterusnya. Ya. Jadi namanya jaga image, ya. Atau supaya orang memuji dia. Ya. Bagi di musim-musim politik. Padahal akarnya kropos, dia pohon palsu. Umat Islam seorang muslim harus seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah. Kalau kita ingin membangun sebuah bangunan yang tinggi kayak apartemen ini, itu pasti dipastikan pondasinya kuat. Kalau pondasi lemah nggak akan berani membangun apartemen yang lebih daripada 10 tingkat. Jadi pondasinya sebelum membuat apartemen yang tinggi, pondasinya harus kuat dulu. Kalau nggak kuat sangat berbahaya. Berarti apa? Penampilan itu nanti, fisik itu nanti. Yang pertama kali hati. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu prinsip bangsa Indonesia. Tapi sekarang terbalik, bangunlah fisiknya, bangunlah raganya terus, bangun raga. Jiwanya tidak tahu lagi bangun atau tidak. Lah membangun raga, membangun jiwa itu di masjid. Jadi kita Jumatan ini, kita di masjid ini sebenarnya adalah ikut memakmurkan bangsa, ikut membangun bangsa, membangun mental bangsa. Bangsa ini nggak dibangun mentalnya lewat masjid, masjid mau dibangun lewat apa? Ya. Jadi jangan terkecoh dengan fisik, jangan terkecoh dengan infrastruktur, tapi harus dikuatkan mentalnya, bangunlah jiwanya. Pertama kali bangunlah raganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman asluha thabitun, bahwa pondasinya itu mendalam, menghujam ke dalam tanah. Maka kalau seorang muslim akidahnya kuat, pondasinya kuat, keyakinan kepada Allah kuat, apapun yang terjadi ringan, mau corona nggak ada masalah, itu ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa umur itu di tangan Allah, mati di tangan Allah aja, itu sakit di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, Islam mengajarkan kita supaya kita ikhtiar menjaga kesehatan, ya, melaksanakan protokol kesehatan, ikhtiar. Tapi jangan sampai kita menuhankan ikhtiar, jangan sampai menuhankan protokol. Tuhan kita tetap Allah, itu hanya ikhtiar manusia. Adapun takdir ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya negara Italia. Kurang apa negara maju, ekonomi luar biasa, uang, ya mungkin banyak orang kaya di sana, ya, orang pintar juga, masya Allah, protokol kesehatan juga, masya Allah. Kita nggak ada apa-apanya negara Indonesia. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain, jumlah korban pun membludak luar biasa. Bahkan di antara mereka ada seorang miliarder, orang yang kaya raya, uangnya tidak terbatas. Itu karena keluarganya meninggal dunia, istri anaknya, dia punya uang banyak, cuma nggak kuat menghadapi ujian ini. Dia naik tingkat, pas kami apartemen ini naik tingkat paling atas, kemudian terjun bunuh diri karena nggak kuat menghadapi masalah keluarga dia. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Coba bayangkan, ini kan lemah, makhluk lemah, walaupun secara fisik dia kuat. Adapun kita umat Islam khususnya di Indonesia harus kuat jiwanya dulu. Walaupun kita mungkin sebagian dari kita miskin, walaupun gajinya di bawah standar, di bawah UMR, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi harus kuat mentalnya menghadapi berbagai masalah di negara kita, masalah ekonomi terutama. Banyak orang menjerit, tetapi orang muslim yang baik tidak perlu menjerit. Kita menjerit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di tangan Allah. Bahkan kalau kita mau jujur, sebagian orang justru mengambil manfaat
mengambil manfaat, mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian seperti corona ini. Banyak ngambil manfaat, ngambil pelajaran, bahkan banyak yang sadar setelah terjadi corona ini. Banyak yang taubat kepada Allah Subhanahu, banyak yang paham tentang Islam, banyak yang paham tentang kematian. Ternyata kematian itu tidak bisa dihindari. Bahkan tentang kematian ini ada di dalam surat Al-Jum'ah setiap hari Jumat. Bagaimana orang-orang Yahudi yang kepingin hidup 1000 tahun lagi, dalam surat Al-Baqarah 96, ya wadu akadum la yu'amara alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyuhamma. Di antara mereka ada yang kepingin hidup 1000 tahun lagi, itu Yahudi. Karena orientasinya dunia. Kalau umat Islam enggak, hidup cuma sebentar, 63 tahun. Rasulullah SAW itu memberikan contoh umur umat Islam sekitar 63 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Ngapain bercita-cita 1000 tahun? 100 tahun aja belum tentu kita umurnya sampai 100 tahun. Makanya kalau tahu umur kita pendek, maka orientasi kita adalah akhirat, kehidupan yang nyata setelah meninggal dunia. Ada kehidupan dunia ini sementara. Apalagi kalau tetangga kita meninggal dunia, teman kita meninggal dunia, sampai kita meninggal dunia, semakin sadar bahwa hidup itu cuma sebentar. Ngapain kita nyari dunia? Seandainya nyari dunia, bom, orientasinya akhirat. Nyari uang untuk diinfakkan fisabilillah, nyari uang untuk memperbaiki masjid, nyari uang untuk membantu orang lain. Jadi orientasinya itu sosial, orientasi akhir dan sosial. Ada rahimahullah, inilah pertama kali pohon yang baik itu akarnya menghujam ke dalam tanah. Keyakinannya kuat, tidak ambruk karena corona, tidak ambruk karena krisis ekonomi, tidak ambruk karena krisis politik. Pokoknya berjalan tegak. Kenapa? Kita punya Tuhan, punya Allah. Makanya ke masjid. Dengan ke masjid itulah kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahimahullah. Kemudian ciri kedua adalah wafaruha fis sama. Cabangnya itu ke langit. Jadi pohon yang baik itu biasanya karena kuat akarnya, kemudian cabangnya itu tinggi ke langit, bisa mengayomi yang di bawah. Lihat, kalau seandainya tempat kita banyak pohon-pohonnya, kita nggak kepanasan. Parkai-parkai itu akan sejuk karena pohonnya banyak tinggi. Beda kalau nggak ada pohon panas. Kalau ada pohon bisa mengayomi yang di bawah. Tinggi itu ya, maksudnya adalah tinggi cita-citanya. Orang Islam itu tidak boleh punya cita-cita yang rendah. Kita harus tinggi semangat untuk hidup, semangat untuk memimpin, semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah. Semangat, nggak boleh. Orang Islam kok nggak semangat, malas-malasan kalau orang Islam. Maka sebenarnya kalau umat Islam itu benar-benar mengamalkan Islamnya, insya Allah jadi pemimpin dunia, pemimpin negara ini, pemimpin ekonomi, pemimpin dan bekerja. Karena apa? Tinggi cita-citanya. Kedua, makna tinggi adalah tinggi martabatnya. Tidak mau yang kecil-kecil. Yang tinggi martabatnya adalah akhirat. Cita-cita adalah cita yang tinggi. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya meminta ya Allah berikan saya rumah, terlalu rendah kita minta sama Allah rumah, minta mobil. Kita minta kepada Allah itu minta surga. Surga itu tidak ada orang bisa memberikan kecuali Allah. Minta hidup bahagia, itu sudah mencakup semuanya. Maka doa sabu jaga, seandainya kita nggak bisa berdoa, doalah dengan doa sabu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai semua urusan dunia. Doa diulang-ulang terus, itu hebat doa itu, jangan kita remehkan. Memang mudah, tapi isinya hidup itu cuma 3 itu. Di dunia hasanah artinya hidup ya senang, apa hidup tidak harus kaya, tapi hidup bisa layak, hidup layak, bisa beribadah, bisa menafkahi istri dan anak. Itu namanya fid dunya hasanah. Seandainya kita punya uangnya, fasilitas kita pakai untuk beribadah, itu namanya fid dunya hasanah. Punya anak yang soleh, punya istri yang soleh. Wa fil akhirati hasanah, masuk surga. Wa qina adzabannar, lepas dari api neraka. Itulah cita-cita itu seorang mukmin. Ini ciri yang kedua pada rahimahullah. Insyaallah ciri ketika akan kita sampaikan
pada khutbah kedua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ciri ketiga daripada pohon yang baik adalah tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha. Pohon yang baik itu enggak sekedar akarnya menghujam ke dalam tanah, tidak sekedar cabang yang tinggi ke langit, tetapi juga tu'ti ukulaha kullahinin. Pohon itu berbuah dan buahnya bisa dimakan orang sekitar. Maksudnya seorang mukmin yang baik itu selain akidahnya kuat, keyakinannya kuat, tidak luntur ya diterpa krisis, maka farquha fis sama, cita-citanya tinggi, punya kemauan tinggi ya. Dan selanjutnya kalau orang seperti itu, insya Allah bagaimana dia mikir bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu tanda, salah satu tanda keimanan itu adalah dia bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Janganlah mau jadi sampah masyarakat. Makanya pengangguran itu nggak ada dalam Islam. Kalau di Indonesia banyak pengangguran itu menyedihkan banget. Bukan pengangguran itu dia nggak bisa kerja, dia nggak mau kerja. Kerja itu banyak kalau mau. Karena apa? Jadi tidak mau bekerja hal yang dia tidak suka, yang maunya kerjanya di kantoran. Padahal kerja apa saja, yang penting halal. Ciri orang Islam itu nggak nganggur. Maka kalau ada pengangguran 11% di Indonesia, berarti yang nganggur-nganggur itu perlu ya disampaikan kepadanya ajaran Islam. Bekerja itu ibadah, bahkan bekerja untuk istri dan anak setara dengan jihad fisabilillah. Para rahimahullah, jadi masalah Indonesia ini bukan masalah ekonomi saja, masalah krisis agama, krisis tentang pemahaman agama, krisis memahami kerja itu apa. Allah itu sudah memberikan rezeki kepada masing-masing dari kita, tidak mungkin salah. Oh salah rezekinya mestinya ke fulan, kok nggak mungkin. Kalau kita belum dapat rezeki yang baik, berarti memang belum takdirnya belum. Nanti insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Yang penting kita berusaha dulu, mencari dulu, insya Allah yakin. Yang mau bekerja insya Allah diberikan jalan, yang malas yang diberikan jalan. Itu maksudnya tu'ti ukulaha kulah. Ini cita-cita umat Islam haruslah bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dia punya ilmu, sampaikan ilmu. Kalau dia punya harta, berikan harta kepada tetangganya. Ya, kalau dia punya tenaga, bantu tenaga dengan tenaga, jadi bisa membantu dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga. Lihatlah hadis Nabi Muhammad SAW, sangat terkenal hadis ini. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Jika anak Adam mati, anak manusia mati, itu seluruh amalan pribadinya putus. Jadi para hadirin, marilah hari ini kita cari amalan jangan pribadi saja, cari amalan sosial. Pahala kita akan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Itu namanya kerja cerdas. Ya. Kayak nyari kerjaan yang masya Allah ya, kerjanya ringan tapi bajunya banyak. Ya, itu maksudnya dalam Islam ada kerja ringan tapi pahalanya banyak. Apa itu? Menyebarkan ilmu. Yang kedua, sedekah jariyah, infak, kemudian wakaf dan seterusnya, membantu anak yatim. Yang ketiga, waladun sholihun yata'ula, punya anak itu aset. Punya anak 2 alhamdulillah, punya anak 5 lebih alhamdulillah lagi, punya anak 10 lebih alhamdulillah lagi. Memang pertama kali beban. Kalau kita niatkan karena Allah, maka 10 anak jadi aset. Kalau bahasa perusahaan jadi anak perusahaan. Ya kalau kita meninggal dunia, dia akan mendoakan kita setiap hari. Ada hadis menyebutkan seorang bapak ditaruh di surga paling bawah karena jarang ke masjid, karena jarang baca Al-Quran. Ya, surganya paling bawah. Tiba-tiba oleh Allah diangkat naik tingkat 1. Dia bertanya, ya Allah, kenapa saya naik tingkat? Padahal saya sudah mati, saya sudah nggak sholat.
Allah berfirman, karena anakmu masih hidup sekarang lagi ikut Jumatan dan beristighfar memintakan ampun untuk kamu. Jadi anak kita yang masih hidup nanti akan memintakan ampun untuk kita dan kita akan naik. Itu kalau anaknya satu. Kalau anaknya 5 semuanya soleh dan solehah, maka tingkatan orang tua di surga nanti akan naik 5 tingkat setiap harinya karena istighfar anak. Ini namanya kerja keras. Jadi para hadirin, marilah untuk menjadi bekal hidup nanti di akhirat, carilah kerja-kerja yang pahalanya berlimpah, kerja cerdas, kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Semakin banyak yang ngambil manfaat dari dirinya, maka semakin besar pahala. Itu teori bisnis, teori ekonomi, tapi sebenarnya ngambil dari Islam. Cuma Islam tidak bicara kapital, tidak bicara uang, tidak bicara pahala. Semakin yang banyak mengambil manfaat dari kita, apakah harta, apakah ilmu, apakah yang lainnya, maka semakin banyak pahalanya. Maka marilah kita fokuskan kepada selain amalan pribadi adalah amalan sosial. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajat kita dan memudahkan urusan kita. Satu lagi, kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi kalau kita lagi kesulitan, carilah, membantulah orang lain, nanti kesulitan kita akan dibantu oleh Allah SWT. Sangat luar biasa ajaran Islam ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuat kita semangat lagi dalam hidup. Ya, kita harus semangat belajar, semangat ke masjid, semangat untuk membangkitkan diri kita supaya kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daratis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.